Timur fajar cerah gemerlapkan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, ini alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di sini. Saya di sini untuk melaksanakan subuh berjamaah. Salam kita berbangga Muhammad kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat yang diikut juga akhir zaman. Baik kembali akan kita bacakan kumpulan dari jawab dan jawab agama yang disusun oleh pimpinan Ikatan Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Taklim dan Tajwid. Adapun pada hari ini kita memasuki pada bab masalah bacaan dan gerakan dalam sholat, yang mana sebelumnya kita sudah bacakan masalah wudu dan mandi wajib. Baik, ada pertanyaan sehubungan dengan menghadap kiblat yang tepat. Pertanyaannya sebagai berikut. Berdasarkan penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh tim nasional yang dipimpin oleh Pengadilan Agama Metro, arah kiblat masjid di daerah kami dahulu sudah diluruskan, termasuk saf-safnya apabila dilakukan sholat dengan miring ke kanan. Beberapa bulan ini saf-saf kembali lurus seperti dahulu, menghadap ke barat lurus, dan kalau diluruskan dengan Ka'bah kurang tepat. Bagaimana cara kita melakukan sholat di masjid tersebut yang ada pula pengurus dan anggota Muhammadiyahnya? Pertanyaan dari saudara Abdullah di Metro Lampung Tengah. Jawabannya sebagai berikut. Dalam Al-Quran didapati adanya perintah untuk menghadap diri kita ke arah Masjidil Haram seperti yang disebut dalam ayat 144 surah Al-Baqarah. Perintah itu diberikan oleh Allah kepada Nabi untuk memindahkan kiblat dari arah Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram, yang dalam hadis disebutkan arah Ka'bah. Dalam penentuan arah kiblat ini dengan dilakukan ijtihad, dan yang mendekati kebenaran ialah dengan ilmu pengukur arah, dan yang menggunakan gampangnya hanya dengan perkiraan seperti dengan arah barat. Yang Anda alami di masjid adalah pengarahan dengan menggunakan cara yang mudah, tentu kurang tepat. Kemudian menggunakan cara yang lebih baik yang dilakukan oleh tim, yang kemudian dikembalikan dengan cara yang sederhana dan mudah tadi, yakni dengan menghadap ke barat dengan saf lurus sesuai dengan lurusnya tembok masjid. Jalan yang paling baik ialah usul kepada takmir masjid dengan alasan yang benar dan dapat diterima, agar saf diatur miring kalau dilihat dari tembok masjid. Tetapi kalau disesuaikan
dengan letak Masjidil Haram dan Ka'bah tidak miring bahkan lurus. Kalau terpaksa takmir belum dapat memahami, kalau Anda sholat hendaknya menghadap saja yang serong ke kanan sedapat mungkin tepat, atau ishabah yang dengan letak kiblat bukan sekedar arahnya. Sekalipun bagi yang tidak dapat tepat menghadap kiblat, arah pun cukup. Nanti mungkin ada yang lebih ahlinya atau bisa perkiraan yang sekiranya menghadap kiblat. Mungkin satu lagi belum tercatatlah, yaitu larangan sholat di waktu tertentu. Pertanyaannya sebagai berikut. Dalam kitab himpunan tarjih tertulis ada 3 waktu yang merupakan larangan bagi seseorang mengerjakan sholat, yaitu ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di tengah-tengah siang hari, dan ketika matahari hampir terbenam. Yang saya tanyakan, ketika matahari di tengah-tengah itu, waktu sholat zuhur berapa menit? Pertanyaan dari pembaca dalam kurung SM. Jawabannya sebagai berikut. Dalam Al-Quran dan hadis tidak diterangkan beberapa menit lagi jarak antara matahari di tengah-tengah sampai saat matahari dapat dikatakan tergelincir yang memasuki waktu sholat zuhur. Dalam Al-Quran disebutkan liduluki syamsi, dan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan idza dahalati syamsu, yang artinya sama dengan disebut dalam Al-Quran, yaitu telah tergelincir matahari. Menurut kebiasaan perhitungan jam istiwa atau setempat, waktu zuhur dilebihkan 4 atau 5 menit setelah matahari berada di titik kulminasi, yaitu waktu matahari berada di tengah-tengah. Nah, sampai di situ jawabannya semua dengan waktu matahari di tengah-tengah itu waktu zuhur dilebihkan 4 sampai 5 menit. Sampai di situ jawaban dari majelis tadi ini. Semoga ada manfaatnya untuk menambah ilmu atau pengetahuan kita sehubungan dengan agama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala salah dan hilangnya. Mari kita sama-sama menutup dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.